Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me with Mr. Rafiq in mathematics class. Alright students, pada pagi hari yang cerah ini saya ingin menjelaskan sebuah bab setelah bab bilangan ya yang bernama pecahan ya. Pecahan. Oke. Jadi akan kita bahas mengenai pecahan teman-teman dan satu babnya itu secara menyeluruh. Oke, kita bahas yang pertama tentang pecahan ya. Pecahan dalam bahasa Inggris disebut dengan fraction ya. Fraction, pecahan. Oke, fraction atau pecahan. Jadi fraction pecahan itu diambil ketika sebuah benda ya, sebuah benda yang akan dibagikan kepada beberapa kan. Ini kita misalkan di sini ada sebuah lingkaran, ada sebuah pizza ya, ada sebuah pizza yang akan dibagikan kepada eh yang akan dibagikan kepada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita hitung ya. Akan dipotong berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka satu pizza ini akan dibagikan kepada 10 bagian. Maka bentuk pecahannya adalah konsepnya yang dibagi per bagiannya. Kita lihat di sini. Yang dibagi ada berapa? Satu pizza yang akan dibagi. Maka satu per berapa bagian? Ada 10. Maka konsepnya satu pizza ini akan dibagikan kepada 10 menjadi 1/10. Sehingga dalam konsep dasarnya atau rumusnya pecahan itu sama dengan pembilang atau yang dibagi ya, pembilang per penyebut. Jadi tolong dipahami ya. Yang bawah itu penyebut, yang atas itu namanya pembilang. Oke? Contoh lain. Jika dua buah mangga akan dibagikan kepada 10 orang, maka setiap nggak usah mangga deh, melon ya, melon lebih enak. Maka setiap orang akan mendapat berapa bagian? Nah, ini kan yang kita cari tahu ya. Nah, cara mencari tahunya yang seperti saya bilang tadi rumusnya. Yang dibagi per bagiannya. Kira-kira yang dibagi itu melonnya, jumlah melonnya atau jumlah orang yang akan dibagi? That makes sense dong. Kalau orangnya dibagi, berarti yang dibaginya itu adalah melon. Ya, maka duanya itu taruh di atas atau di bawah? Ya, taruh di atas ya. Maka 2/10 jawaban tepatnya. Nah, dalam matematika ini harus bisa disederhanakan teman-teman ya. Harus bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? 2 dengan 10 akan sama-sama bisa dibagi 2 ya. Maka 2 dibagi 2 berapa? 10 bagi 2 berapa? 5. Jadi harus sama-sama bisa dibagi. Kalau atasnya bagi 2, maka bawahnya juga akan dibagi 2. Itu contohnya. Kemudian teman-teman, kita akan belajar di pecahan itu. Ya, pecahan itu ternyata nggak cuman per peran ini teman-teman. Ternyata ada 3 hal. Ada 3 bagian. Ya, konsepnya. Oh, sebentar. Sebelum daripada itu kita bisa apa namanya? Kita bisa membandingkan ya, membandingkan mana pecahan yang lebih besar, mana pecahan yang lebih kecil. Contoh seperti ini. Tentukan mana yang lebih besar ya.
antara 2/5, sorry, 2/5 antara 2/5 dengan 7/9, ya. Ayo, 2/5 dengan 7/9, mana yang lebih besar? Nah, ternyata yang lebih besar adalah, caranya begini, cara mudahnya ya. 2 kita kalikan dengan 9 dengan cara perkalian silang, teman-teman ya. Kalau menentukan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. 2 dikali 9 berapa? Ya, 18. Taruhnya di mana? Kita letakkan ke sebelah kiri. Mengapa letakkan sebelah kiri? Karena 2 itu letaknya di sebelah kiri kan? Nah, kemudian 7 pun dikali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Berarti mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 7/9. Gitu. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Insya Allah bisa ya. Maka 7/9. Contoh yang lain. Tentukan urutan dari yang lebih kecil. Contohnya begini. 1/6, 2/7, sama bentar, 5/8 ya. 5/8. Ini mudah, teman-teman. Kalau kita harus mengurutkan ya. Ini mudah. Hampir sama caranya dengan seperti ini ya. Tapi karena dia ada 3 pecahan yang harus kita cari urutannya, mudah aja. Gini. 1 itu kita kalikan dengan angka yang bawah. Tapi selain daripada 6 ya. Jadi kan 1 itu kan dia satu tempat dengan 6, ya kan? Atau satu pecahan dengan 6. Berarti dia nggak boleh dikalikan dengan 6, tetapi dikalikan dengan 1 dikali 7 dan dikali 8. Gitu ya. 1 kali 7 kali 8. Nah, ingat teman-teman, kalau perkalian dalam matematika itu bisa ditulis dengan tanda titik ya. Boleh. Oke, kemudian yang 2 pun juga sama ya. 2 itu satu tempat dengan 7, maka dia nggak bisa dikali dengan 7, tetapi dikali dengan 6 sama dikali dengan 8. Berarti 2 dikali 6 dikali 8. Kemudian 5 ya. 5 kita kalikan dengan apa? 5 kita kalikan dengan, karena satu tempat dengan 8, jadi dia hanya bisa dikalikan dengan 6 dan 7 gitu. Ya, jadi 2 dikali 6 dikali 7. Nah, kemudian yang bawahnya bagaimana? Yang bawahnya biarkan saja ya. Yang bawahnya biarkan saja. Oke? Yang bawahnya biarkan saja. Tinggal kita hitung nih. 1 kali 7 kali 8 berapa, teman-teman? 5, 6. 2 dikali 6 kali 8 berapa? Ya, betul. 96. 2 dikali 6 kali 7 berapa, teman-teman? 84. Nah, mana yang paling besar kira-kira? Betul ya. 2 kali 6 kali 8 itu 96 ya. 12, ya, 98. 2 dikali 6 14. Ya, betul. Jadi mana kira-kira yang paling besar? Ternyata yang paling besar adalah 2/7. Sorry. Ini tentukan dari yang terkecil ya. Maka yang terkecil adalah 56, kemudian 84 dan 96. Nah, 54 itu diasumsikan sebagai 1/6, teman-teman. Maka yang lebih kecil adalah 1/6. Kemudian 5/8 dan yang terakhir adalah 2/7. Itu pun sebaliknya kalau kita pengen mencari urutan yang lebih besar. Ini cara teman-teman untuk membandingkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nanti ada lagi, sebentar.
Sebentar ya, ini sedikit lama. Sebentar teman-teman ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Kalau ada contoh lain seperti ini, tentukan tanda hubung lebih dari, ya, kurang dari, atau sama dengan. Misalkan seperti itu ya. Dari mana? Dari, contohnya gini, 3/5 dengan titik-titik ya. 3/5 dengan 4/7. Nah, caranya hampir sama teman-teman dengan contoh yang sebelumnya. Itu dengan perkalian silang seperti ini ya. Dengan perkalian silang. Maka 3 kita kalikan dengan 7 ya. 3 kita kalikan dengan 7. Berapa hasil 3 kali 7? 21 ya. Taruhnya jangan di tempat 7, tapi kita taruh di atas 3 ya. 4 dikali 5 berapa? 20. Berarti tanda hubungnya apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Ya, jadi yang benar adalah lebih lebih dari gitu. Kemudian kalau ada contoh lain seperti ini. 6/9 titik-titik 12/18 ya. 6/19 titik-titik 12/18. Nah, kira-kira dia lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Kita cek ya. Berarti 6 kita kalikan berapa? 6 kita kalikan 18. Berapa 6 kali 18? Ya, ternyata 6 kali 18 sama dengan 100 berapa nih? 108 ya, teman-teman ya. 108. Kemudian 12 kali 9 berapa? 108. Berarti tanda hubungnya apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Ya, betul. Sama dengan ya. Begitu kurang lebih teman-teman. Oke. Nah, selain daripada itu, nanti akan kita sambung mengenai pecahan teman-teman ya, pembagian pecahan. Jadi pecahan itu bukan hanya per aja teman-teman, tapi ada 3. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Thanks a lot for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.